mulai aja ya. Baik, silakan Om gimana teknisnya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama terima kasih pada Pak Dr. Daniel Amir, SHMH, selaku dosen penanggung jawab mata kuliah Hukum Humaniter Internasional yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk kita diskusi bersama dengan tema Class Introduction to Hukum Humaniter Internasional atau sedikit pertemuan pertama di kelas pengenalan. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman dari kelas A sampai kelas J yang sudah meluangkan waktunya malam-malam begitu untuk join di pengenalan hukum humaniter internasional. Oke, agenda kita malam ini setidaknya ada 2 agenda besar. Yang pertama adalah sedikit pemaparan mengenai teknis perkuliahan di masa pandemi dengan kita mengedepankan fungsi hybrid dan sepada Untirta. Itu nanti akan saya sampaikan sedikit teknisnya, dan nanti setelah selesai sedikit teknisnya akan ada sedikit kuliah pengantar dari Pak Dr. Daniel mengenai mata kuliah kita Hukum Humaniter Internasional. Nah, setelahnya mungkin kita akan adakan sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang memiliki pertanyaan, baik itu teknis perkuliahan ataupun yang sudah detail langsung ke hukum humaniternya. Oke, mohon izin Pak Daniel, saya sedikit sharing untuk teknis perkuliahan kita 1 semester ke depan. Silakan Om. Siap. Kenapa? Karena permasalahan. Oke, saya sedikit sharing dengan topik kita pengenalan terhadap hukum humaniter internasional, tapi porsi saya di sini sedikit teknis penggunaan sistem pembelajaran hybrid untuk mata kuliah hukum humaniter internasional. Perkenalkan, saya Afandi Sitamala, SHLLM, saat ini tergabung dalam bidang hukum internasional, juniornya Dr. Daniel di mata kuliah hukum humaniter internasional. Oke, mohon maaf sebelumnya rekan-rekan bisa ngelihat slide-nya. Terlihat jelas? Terlihat. Oke. Jelas. Terlihat Pak. Jelas Pak. Jelas banget, jelas. Mohon izin perkenalan bidang HI, sedikit menyampaikan pesan begitu. Kita punya tim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang saat ini di bidang hukum internasional. Ada Pak Hilton, ada saya, ada Pak Dr. Daniel, ada Bu Eva yang saat ini sedang studi, ada Pak Nana, Pak Surya, Pak Bilardo, dan Pak Hambali. Mungkin rekan-rekan sudah familiar karena rekan-rekan sudah di semester 5 begitu. Jadi karena rekan-rekan ini ramai sekali dari kelas A sampai kelas J, mungkin dosen-dosennya tidak hafal begitu, jadi kalau ketemu di jalan tolong ditegur begitu, terutama Pak Dr. Daniel, sering sekali ketemu di jalan nggak tahu itu mahasiswanya begitu, jadi tolong ditegur aja kalau ketemu di mall ataupun di jalan, jangan sungkan. Oke, sedikit intro. Ini sekolah hukum begitu. Sebelum kita lari ke teknis. Tahun pertama di sekolah hukum tuh mahasiswa tuh biasanya ketakutan. Gimana ya belajarnya, gimana bla 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 bla. Tahun kedua itu overwhelmed dengan tugas-tugas. Banyak banget tugasnya. Oh ini gimana, kok makalahnya banyak, kok presentasinya banyak. Tahun ketiga
itu ngebosenin banget begitu. Dan saat ini teman-teman di semester 5 begitu bakal ngerasain ini, yang mana sebenarnya ini masa krusial untuk teman-teman bisa lari cepat ataupun enggak di Fakultas Hukum. Semester 5 tuh ngebosenin tapi tricky. Bisa digarisbawahi begitu. Ada yang bisa pelan-pelan dia sudah ngambil mata kuliah di semester 7 untuk ngambil minat. Ada yang masih ngikut aja paketnya begitu. Jadi ini bisa jadi lampu kuning teman-teman begitu yang sudah di semester 5. Jadwal perkuliahan HHI Hukum Humaniter untuk semester ini bidang HI mendapat 10 kelas dari kelas A sampai kelas J. Pak Dr. Daniel itu akan bertanggung jawab di kelas A, B, E, I, dan H. Untuk saya itu ada di kelas C, D, F, G, dan J. Itu pembagian kelasnya, jadi 5 akan diampu oleh Pak Daniel, 5 akan diampu oleh saya. Nah, di sini ada sedikit kontrak perkuliahan, tapi saya rasa presentase kontrak perkuliahan nanti ini sebagai gambaran saja yang biasanya diterapkan oleh saya pribadi kemarin di semester antara dan tahun sebelumnya. Punya Pak Dr. Daniel mungkin nanti kalaupun ada perbedaan nanti akan disampaikan. Kalaupun biasanya umumnya sih nggak beda jauh, pasti sama persentasenya. Biasanya di situ ada aktivitas perkuliahan itu ada 10%, ada tugas, bisa 10, bisa 20%, di saya 20%, UTS 30%, UAS 40%. Di sini per semester antara kemarin penilaian itu mengacu kepada pedoman akademik Untirta tahun 2021. Teman-teman bisa akses di laman Fakultas Hukum ataupun laman websitenya universitas. Ada buku pedoman akademik yang baru. Jadi ada penurunan standar penilaian. Jadi nilai A mulai semester ini ada di bobot angka 85 sampai 100. Itu nilai A, yang tadinya nilai A itu ada di bobot total poin 90 sampai 100. Jadi ada penurunan di situ. Untuk resminya teman-teman bisa akses dulu dan dibaca pedoman akademiknya. Ini sebagai gambaran, saya pribadi kalau di kelas sebelum rilis nilai di Syakat, kalaupun ada yang kurang ataupun nggak bisa UAS, pasti saya notif. Jadi tolong digunakan fungsi KM sebagai jembatan penghubung untuk komunikasi kalaupun ada kendala dalam proses pembelajaran. Itu akan dibahas detail di masing-masing PJ mata kuliah di kelas masing-masing. Itu untuk sedikit kontrak perkuliahan. Nah, sedangkan perkuliahan kita 1 semester ke depan, kita akan menggunakan atau memaksimalkan fungsi Spada. Saya izin sebentar untuk share screen ke Spada. Oke, di sini teman-teman mohon izin apakah terlihat laman Spadanya? Terlihat, Pak. Oke, ya. Terlihat, Pak. Per kemarin dan 2 hari yang lalu, saya telah melakukan update materi dari awal sampai akhir untuk Spada. Di sini baik kelas, semua kelas dari A sampai J bisa mengakses semua materi ini. Tidak dikunci, tidak ada perbedaannya. Tapi nanti ke depannya sebagai gambaran untuk hal-hal seperti kuis, tugas, daftar hadir, UTS, makalah ataupun UAS, silahkan dikomunikasikan dengan dosen PJ-nya. Dalam hal ini Pak Dr. Daniel dan saya, karena bisa jadi berbeda. Ataupun nanti misalkan Pak Dr. Daniel tiap minggu mau ada Zoom, sok silahkan. Tapi teman-teman tidak perlu worry, di Spadanya sudah ada 16 kali pertemuan sudah selesai begitu, selesai diupload semua materinya. Setidaknya ada 10 materi utama di situ, di luar tugas dan lain-lain. Jadi yang bukan kelas saya ampuh bisa akses
semua materi, PPT, video, diskusi, di situ bisa diakses semua. Jadi tolong teman-teman bisa login Spada begitu untuk aksesnya. Dan sebagai informasi teman-teman, saya full control tahu begitu progres siapa yang akses dan tidak akses karena ada reportnya. Jadi kalau misalkan ada tugas begitu, saya opsi pilih submit via Spada dan teman-teman confirm upload, tapi di saya nggak ada by system, ya berarti nggak ada. Itu Spada. Sedikit tentang reading materials atau bahan-bahan bacaan untuk hukum humaniter internasional. Beruntungnya, teman-teman di mata kuliah ini tidak perlu teman-teman beli buku. Semua buku kami siapkan. Semua buku terbitan paling baru bulan lalu rilis kita siapkan di Spada. Jadi teman-teman tinggal akses, ada di bawah pengenalan, ada reading materials. Di situ setidaknya ada 7 referensi, itu silabus, ada konvensi Jenewa, protokol tambahan, ada yang bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan terakhir adalah buku referensi hukum humaniter. Kalau di sini teman-teman buka, ada PDF-nya, di situ ada 360 hampir 400 halaman, bahasa Indonesia, dan lengkap sekali. Jadi teman-teman nggak ada ceritanya kekurangan materi atau bahan bacaan. Dan ini free, teman-teman nggak perlu beli begitu bukunya. Itu bisa diakses di Spada. Itu untuk buku. Nah, sebentar. Di sini juga di Spada ini, kalau nanti teman-teman di tiap pertemuannya itu misalkan ada diskusi dibuka untuk semua kelas. Misalkan nanti ada upload video di situ, saya tanyakan, silahkan komentar pendapat saudara tentang video di atas, bla 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 bla. Silahkan join aja, nggak masalah teman-teman di kelasnya Pak Daniel ataupun kelas saya. Jadi ikut aja di situ semua dan itu terbuka semua. Yang jadi catatan adalah tugas, kuis, UTS, dan UAS itu harus komunikasi dulu dengan dosen PJ-nya. Takut nanti ada perbedaan sistem penugasan. Itu setidaknya sedikit intro begitu untuk teknis perkuliahan. Nah, di luar materi-materi yang ada di Spada ini, biasanya kalau kelas saya dalam 16 kali pertemuan, saya akan mengadakan kelas review ataupun Zoom besar macam ini setidaknya 4 kali atau 3 kali. Biasanya kelas intro yang bareng-bareng ratusan mahasiswa ini, di tengah sebelum UTS, ataupun setelah UTS kita review, dan satu sebelum UAS. Kita review sebelum UAS. Biasanya setidaknya 4 kali Zoom Meet. Nah, untuk kelas Dr. Daniel, nanti silakan KM masing-masing kelas coba dikomunikasikan apakah tiap meeting itu harus Zoom ataupun bisa dibaca di Spada ataupun ada presentasi. Silakan dikomunikasikan begitu. Itu sedikit teknis perkuliahan via Spada. Nah, sebelum kita lari ke pengantar dari Dr. Daniel, saya ada sedikit video pendek dari ICRC yang setidaknya ngasih gambaran teman-teman ini mata kuliah apa sih? Hukum humaniter ini kok asing banget sih. Ini ada video resmi dari ICRC. Sebentar saya coba share ke rekan-rekan semua. Setidaknya video ini akan menjadi gambaran teman-teman akan perkuliahan hukum humaniter ke depannya. Oke, sebentar. Oke, mohon izin apakah sound-nya keluar? Keluar. Ada Pak, ada. Dengar, Keluar, Pak, soalnya Pak.
Since the beginning, humans have resorted to violence as a way to settle disagreements. Yet through the ages, people from around the world have tried to limit the brutality of war. It was this humanitarian spirit that led to the first Geneva Convention of 1864 and to the birth of modern international humanitarian law. Setting the basic limits on how wars can be fought, these universal laws of war protect those not fighting, as well as those no longer able to. To do this, a distinction must always be made between who or what may be attacked and who or what must be spared and protected. Most importantly, civilians can never be targeted. To do so is a war crime. When they drove into our village, they shouted that they were going to kill everyone. I was so scared. I ran to hide in the bush. I heard my mother screaming. I thought I would never see her again. Every possible care must be taken to avoid harming civilians or destroying things essential for their survival. They have a right to receive the help they need. The conditions prisoners lived in never used to bother me. People like him were the reason my brother was dead. He was the enemy and was nothing to me. But then I realized that behind bars, he was out of action and no longer a threat to me and my family. The laws of war prohibit torture and other ill treatment of detainees, whatever their past. They must be given food and water and allowed to communicate with loved ones. This preserves their dignity and keeps them alive. Medical workers save lives, sometimes in the most dangerous conditions. Fighters from both sides were wounded in a deadly battle. We were taking them to the nearest hospital. At the checkpoint, a soldier threatened us to treat his men only. We were running out of time, and I was afraid that now all of them were going to die. Medical workers must always be allowed to do their job, and the Red Cross or Red Crescent must not be attacked. The sick or wounded have a right to be cared for, regardless of whose side they are on. Advances in weapons technology have meant that the rules of war have also had to adapt. Because some weapons and methods of warfare don't distinguish between fighters and civilians, limits on their use have been agreed. In the future, wars may be fought with fully autonomous robots. But will such robots ever have the ability to distinguish between a military target and someone who must never be attacked? No matter how sophisticated weapons become, it is essential that they are in line with the rules of war. International humanitarian law is all about making choices that preserve a minimum of human dignity in times of war and make sure that living together again is possible once the last bullet has been shot. Oke, setidaknya video 4 menit tadi ngasih gambaran ke teman-teman semua. Ngasih gambaran ke teman-teman semua apa yang akan teman-teman pelajari selama 1 semester ke depan.
apa sih sebenarnya perang? Perang itu adalah hal paling tua yang ada. Kenapa sampai sekarang masih ada perang? Apakah dengan diaturnya perang itu jadi nggak ada begitu? Terus kenapa perang itu diatur, tapi sampai sekarang kalau teman-teman ikutin current issues, ada pemerintahan yang terguling bahkan di Afghanistan begitu, masih tetap bisa didengar di tahun 2021. Kalau teman-teman perhatikan di video pendek tadi, apakah semuanya bisa menjadi target dari perang itu sendiri? Apakah harus dibedakan antara civilian ataupun antara si pasukan yang berperang? Setelahnya, apakah juga nanti ketika pasukan tentara yang sudah menyerah, perlakuannya macam apa? Setidaknya itu gambaran pertanyaan yang bakal teman-teman dapatkan begitu, dan kita coba breakdown satu semester ke depan. Nah, alhamdulillahnya malam ini kita kedatangan Pak Dr. Daniel begitu, setidaknya akan ngasih sedikit ujangan selama satu semester ke depan hukum humaniter itu gimana gitu. Oke, Pak Dr. Daniel, mungkin sedikit teknis dari saya, bisa Pak Dr. Daniel lanjutkan untuk sedikit pengantar hukum humaniter internasional begitu. Kita punya waktu sampai pukul 9, Pak Dokter. Baik, terima kasih Pak Alfandi. Tadi rekan-rekan sudah menyaksikan film pendek yang ditayangkan sebagai gambaran tentang hukum humaniter internasional. Tadi sangat jelas dari film pendek tadi, sudah sangat jelas bagaimana kedudukan hukum humaniter internasional di dalam konflik bersenjata. Kalau kita bicara tentang hukum humaniter internasional, hukum humaniter internasional ini ada sejak manusia pertama di muka bumi ini ada. Tadi rekan-rekan bisa menyaksikan di film pendek itu awal dari keberadaan hukum perang itu sendiri. Hukum perang atau hukum humaniter itu sendiri itu sudah ada sejak masa Nabi Adam, orang pertama di muka bumi. Di saat kedua putranya terlibat di dalam sebuah perkelahian memperebutkan wanita. Hukum humaniter internasional ini sebelumnya itu bernama hukum perang. Jadi nama lain dari hukum humaniter sebelum Perang Dunia Pertama atau di zaman kuno, ya, itu bernama hukum perang. Ya, jadi mulai dari manusia pertama hingga zaman kuno, hingga menjelang Perang Dunia Pertama, itu bernama hukum perang. Tetapi seiring dengan waktu, seiring dengan lahirnya negara, lahirnya bangsa, hukum perang ini mengalami perubahan istilah dengan nama hukum sengketa bersenjata. Namun kemudian, karena adanya perkembangan sarana dan metode perang pasca Perang Dunia Kedua, pasca Perang Dunia Pertama, ya, dan bertambahnya subjek-subjek hukum internasional yang ada, maka kemudian istilah hukum perang ini berubah istilah menjadi hukum sengketa bersenjata, dan kemudian di era modern berubah istilah kembali menjadi hukum humaniter internasional.
Mengapa terjadi perubahan istilah dari hukum perang, hukum sengketa bersenjata, hingga hukum humaniter internasional? Itu tiada lain karena para pakar hukum humaniter internasional beralasan bahwa perlu adanya sebuah istilah yang menghilangkan atau mengurangi rasa trauma masyarakat akibat perang itu sendiri. Ya. Jadi keinginan untuk menghilangkan rasa trauma masyarakat internasional terhadap peranglah yang kemudian menyebabkan istilah ini berubah menjadi hukum humaniter internasional. Adik-adik sekalian, perlu juga saya sampaikan bahwa hukum humaniter internasional ini pada dasarnya tidaklah ada untuk mengakhiri perang. Jadi hukum humaniter itu ada bukan untuk mengakhiri perang. Jadi tidak ada satu klausul pun, tidak ada satu pasal pun, tidak ada satu konvensi atau perjanjian internasional pun yang mengatakan bahwa hukum humaniter itu ada untuk melarang perang. Tidak. Ya. Tidak ada satu klausul pun, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan bahwa hukum humaniter itu ada untuk mengakhiri perang. Tidak ada. Ya. Kenapa itu tidak ada? Karena menurut para pakar, perang itu merupakan sunnatullah. Perang dan damai itu adalah takdir manusia. Dan dalam hidup ini selalu berimbang. Ada perang, ada damai. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada anak-anak, ada orang tua. Itu sudah takdir. Ya. Inilah yang kemudian mengilhami sehingga hukum humaniter itu dinyatakan ada bukan untuk melarang, apalagi mengakhiri perang. Nah, lalu apa tujuan daripada perang itu sendiri? Apa tujuan free? Apa tujuan dari hukum humaniter itu sendiri? Di dalam berbagai literatur yang ada, baik di bukunya Jane Fisher, di bukunya Prof. Haryo Mataram, di bukunya Prof. Muhtar, di bukunya Ibu Arlina, ya, mereka mengatakan bahwa hukum humaniter itu ada untuk melindungi dan membatasi. Jadi tujuan hukum humaniter itu adalah melindungi dan membatasi. Pertanyaannya adalah, siapa yang melindungi, siapa yang dilindungi, dan apa yang dibatasi? Di dalam buku kenangan Henry Dunant, beliau mengatakan bahwa yang harus dilindungi itu adalah korban perang. Siapa korban perang itu? Korban perang itu bisa militer atau kombatan, bisa sipil. Ya. Jadi yang menjadi korban perang itu bisa sipil, bisa militer. Kok bisa militer? Sementara militer adalah objek yang sah untuk diserang. Tadi di dalam video pendek sudah dijelaskan bagaimana anggota militer itu diperlakukan jika dia tertangkap oleh musuh dan atau jika dia terluka dan tidak dapat melanjutkan peperangan. Jadi jika seorang anggota militer tidak dapat melanjutkan peperangan karena terluka, yang terluka bukan hatinya ya, yang terluka itu fisiknya, ya.
Beda kalau misalnya Astrid, ya Astrid beda. Kalau Astrid ya mungkin kadang hatinya yang terluka. Siapa yang melukainya? Ya mungkin saja Yusuf yang melukainya. Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Tapi yang pasti bahwa yang Bapak maksudkan di sini adalah yang terluka itu fisiknya. Tertembak misalnya. Nah, karena dia tertembak, maka dia tidak dapat melanjutkan peperangan. Nah, itu yang dilindungi. Lalu apa yang dibatasi? Adik-adik sekalian, di dalam konvensi Den Haag 1899 dan konvensi Den Haag 1907 itu secara jelas mengatur tentang sarana dan metode perang. Jadi yang dibatasi di situ adalah sarananya. Ya, sarana perangnya. Artinya senjata yang digunakan. Senjata yang digunakan ini dalam konflik bersenjata itu tidak boleh sebenarnya menggunakan senjata nuklir, biologi, dan kimia. Itu yang dibatasi. Dibatasi penggunaannya. Juga membatasi sarana jika ternyata keuntungan militer yang dicapai itu lebih sedikit dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, mengejar seorang tentara lawan dengan menggunakan meriam. Ya. Anggota militer lawan ini masuk ke perkampungan. Nah, kalau menggunakan meriam, bukan hanya militer yang dikejar, atau anggota tentara yang dikejar itu yang tewas, meninggal, tetapi juga warga sipil yang tidak tahu, tidak terlibat, itu juga ikut korban. Oke, kalau yang digunakan itu meriamnya meriam belina. Nah, kalau yang digunakan meriam belina, Yusuf pun pasti tidak akan lari, akan diem. Silakan aja kalau meriam belina mau mengejar. Ya. Tinggal renggangkan tangan, ayo silahkan mendekat. Nah, ini meriam beneran, ya, meriam yang dipakai oleh tentara Rusia, yang bukan hanya bisa menghancurkan satu orang, tetapi bisa menghancurkan sekelompok orang. Ini yang dibatasi. Kemudian metode perang seperti apa yang dibatasi? Ya. Di dalam hukum humaniter internasional ada prinsip yang dikenal yaitu prinsip kemanusiaan. Ingat adik sekalian, yang namanya prinsip itu lebih tinggi kedudukannya dibandingkan pasal. Karena prinsip atau asas itu murni, semurni cinta. Nah, jadi kalau Astrid itu pernah mengenal cinta, seperti itulah asas, murni, ya. Kalau cinta itu datangnya dari mata turun ke hati, maka asas itu dari pikiran turun ke hati. Jadi kalau dia berbenturan dengan pasal, maka harus mendahulukan asas. Nah, terkait dengan metode perang ini itu tidak boleh, itu harus dibatasi. Misalnya perang di malam hari. Ya. Di dalam konvensi Den Haag, perang di malam hari itu dilarang. Kenapa perang di malam hari itu dilarang? Karena perang di malam hari itu akan menimbulkan rasa trauma bagi masyarakat sipil yang tidak ikut berperang. Bayangkan saja, lagi enak-enaknya tidur, tiba-tiba ada kejatuhan bom di samping rumahnya. Walaupun dia tidak luka, tapi kalau mendengar suara bom yang begitu besar, pasti akan trauma. Apalagi melihat akibat dari bom itu. Itu salah satu metode. Metode yang kedua adalah tipu muslihat. Tipu muslihat ini tidak boleh digunakan di dalam perang. Ya, tipu muslihat. Karena di dalam perang, strategi perang dan tipu muslihat itu beda-beda tipis. Ya, beda-beda tipis. Nah, itulah adik-adik sekalian, tujuan daripada hukum humaniter internasional yaitu melindungi dan membatasi.
Ya. Bicara tentang hukum humaniter internasional, tadi saya katakan bahwa hukum humaniter internasional itu sudah ada manusia pertama di muka bumi. Tetapi kemudian itu baru dikodifikasi, baru diperjanjikan secara universal itu setelah pada tahun 1864 dalam sebuah konvensi Jenewa. Tetapi di dalam kitab agama, ya, di dalam ajaran agama Yahudi, Nasrani, Islam, itu sudah juga dikenal aturan-aturan perang. Ada sekalian yang Muslim boleh lihat di surat Al-Baqarah, di surat An-Nisa, ya, boleh di sana ada di Al-Baqarah itu ada ketentuan bahwa tidak boleh membunuh masyarakat, orang tua, anak-anak, perempuan, binatang sekalipun jika tidak untuk dikonsumsi, dan juga pohon tidak boleh merusak pohon-pohonan. Itu sudah jelas di dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa, dan beberapa surah-surah yang lain. Kemudian di dalam agama Nasrani ada yang dikenal dengan istilah konsep jadzwar, perang adil. Ya. Nah, ini didengungkan pada saat perang salib. Ya, konsep jadzwar. Jadi itu sudah dikenal. Ya. Kemudian terkait dengan hukum humaniter ini juga ada sekalian bisa lihat di dalam Manual of Military beberapa negara. Ya. Di Prancis itu di Manual of Military-nya Prancis ada dikenal dengan Francis Liber atau Kode Liber. Kemudian di Manual of Military-nya Inggris, yaitu 1884, itu juga ada sekarang bisa lihat. Dan di Manual of Military-nya Tentara Nasional Indonesia itu juga ada. Walaupun demikian, ada sekalian, ada perbedaan antara Manual of Military di satu negara dengan negara lain. Ya, ini sangat tergantung dengan penafsiran dari Konvensi Jenewa 1949 dan beberapa konvensi-konvensi lain yang menjadi payung hukum dari hukum humaniter internasional itu sendiri. Ya. Namun demikian, Manual of Military dari beberapa negara itu walaupun berbeda penafsiran, tetapi intinya adalah mereka menghormati prinsip-prinsip yang ada dalam hukum humaniter internasional. Saya ambil contoh. Penafsiran terhadap objek sipil, ya, bagi Manual of Military Amerika dan Manual of Military Inggris itu agak berbeda. Di dalam Manual of Military Amerika mengatakan bahwa jika objek sipil dan objek militer itu bersebelahan, ya, maka objek sipil itu menjadi sah untuk diserang, menjadi sah. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa pada dasarnya objek militer dan objek sipil itu harus terpisah, tidak boleh. Jadi terkesan bahwa objek sipil itu dijadikan tameng. Ini contohnya salah satu pelabuhan di Fallujah, Irak pada saat Amerika menyerang. Pelabuhan tersebut juga hancur. Jadi bukan hanya apalagi pelabuhan militer hancur, tapi juga pelabuhan sipil hancur. Berbeda dengan Inggris. Inggris dalam Manual of Military-nya, ya, itu mengatakan bahwa jika objek militer dan objek sipil bersebelahan, ya, maka harus dipastikan bahwa objek sipil itu berkontribusi langsung kepada objek militer, barulah boleh diserang. Tapi kalau tidak memberikan kontribusi langsung, itu tidak boleh diserang. Ya, itu nggak boleh.
Nah, ini perbedaan penafsiran, saudara sekalian. Inilah salah satu kelemahan dari konvensi, salah satu kelemahan dari sebuah aturan hukum yang merupakan produk manusia, ya, para produk manusia. Ini kelemahannya, ya. Coba ada sekalian juga bandingkan antara Universal Declaration Human Rights dengan Deklarasi Kairo. Itu juga ada perbedaan di sana. Nah, ada sekalian. Jadi beberapa negara ini memiliki perbedaan penafsiran. Kemudian dalam video pendek juga tadi nampak di sana bagaimana salah satu potongan sejarah lahirnya hukum humaniter ini adalah pertemuan yang dilakukan oleh Henry Dunant, ya, bersama rekan-rekannya sepulang dari perjalanan bisnisnya, dan dia menyaksikan perang yang terjadi di Solferino tahun 1859. Ada sekalian tadi lihat bagaimana ada beberapa orang yang duduk. Nah, itu salah satunya diasumsikan sebagai Henry Dunant. Henry Dunant ini menyaksikan sebuah perang besar yang terjadi di Solferino, Italia bagian utara, antara tentara Italia dengan Prancis. Di sana dia menyaksikan betapa banyak korban jiwa yang seharusnya masih bisa ditolong, masih bisa hidup, tapi karena tidak ada dokter yang menolongnya, ya, tidak ada obat-obatan, akhirnya mereka yang dapat ditolong tidak dapat tertolong dan akhirnya meninggal. Inilah yang disaksikan oleh Henry Dunant. Oleh karena itu sekembali dari Solferino melihat langsung, ya, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut pada saat perkuliahan nanti. Melihat langsung, maka dia kemudian mengumpulkan beberapa temannya untuk membicarakan, membentuk, ya. Jadi cita-cita Henry Dunant pada saat kembali dari Solferino itu ada dua. Ini dibuat dalam sebuah tulisannya, dalam sebuah bukunya, yang kemudian dikenal dengan istilah Memorial from Solferino. Ya. Nah, di dalam buku kenangan dari Solferino itu ada dua gagasan yang diinginkan. Dia ingin membentuk sebuah organisasi sukarelawan, dan alhamdulillah itu bisa terbentuk. Kita bisa menyaksikan sekarang ada yang namanya ICRC, ya, salah satu Palang Merah Internasional. Karena kalau kita bicara Palang Merah Internasional itu ada tiga, ada sekalian. Ada ICRC, ada Bulan Sabit Merah, ada Kristal Merah. Kristal Merah itu berkedudukan di Israel, Sabit Merah itu berkedudukan di Mesir kalau tidak salah, Kairo. Dan bisa WhatsApp aja ya? ICRC ini berpusat di Jenewa. Nah, ini akhirnya Henry Dunant waktu itu berhasil membentuk sebuah organisasi internasional namanya ICRC. Dan yang kedua adalah cita-citanya itu mengadakan sebuah perjanjian internasional, ya, perjanjian internasional yang kemudian bisa dilaksanakan, yang kemudian dikenal dengan istilah Konvensi Jenewa 1949, di mana di dalam Konvensi Jenewa 1949 itu ada 4 konvensi, yaitu Konvensi Jenewa pertama tentang perang di darat, Konvensi Jenewa kedua tentang perang di laut, Konvensi Jenewa ketiga tentang tawanan perang. Tadi sudah dijelaskan dalam video pendek itu bagaimana memperlakukan tawanan perang dan siapa saja yang berhak diberi status tawanan perang. Kemudian yang keempat adalah perlindungan penduduk sipil. Adik-adik sekalian, dari 4 konvensi ini sudah ada 2 konvensi yang mungkin istilah ininya umumnya itu di amandemen, ya, yaitu Konvensi Jenewa 1 dan 2. Nah, saat ini akan berlangsung amandemen terhadap Konvensi Jenewa 3, ya, dan mungkin menyusul Konvensi Jenewa 4. Karena kenapa? Melihat perkembangan zaman saat ini, ya, melihat perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu dengan dilaksanakannya perjanjian
di Den Haag 1949 yang kemudian dikenal dengan yang dilaksanakan di Jenewa dengan kemudian dikenal dengan istilah hukum Jenewa, maka secara lengkap oleh para pakar menganggap bahwa perlindungan terhadap korban perang dan pembatasan terhadap metode perang itu bisa teratasi untuk sementara waktu. Ya, walaupun yang menjadi persoalan adalah masih tatanan implementasi, tapi dari tatanan konsep itu sudah dianggap cukup. Walaupun saat ini masih terus mencari bagaimana memperbaharui, bagaimana mengikuti perkembangan zaman yang ada agar perlindungan dan pembatasan ini betul-betul bisa maksimal. Inilah yang kemudian oleh Profesor Muchtar dan beberapa ahli hukum internasional lainnya mengatakan bahwa kalau bicara tentang hukum humanitar internasional, maka akan bicara tentang hukum Jenewa dan bicara tentang hukum Den Haag. Itulah adik-adik sekalian pengantar hukum humanitar internasional dari saya. Mungkin bisa kita lanjutkan dengan sesi diskusi karena kami dibatasi juga oleh waktu. Jadi terkait dengan hukum humanitar lebih lanjut nanti kita akan diskusikan kembali, akan saya paparkan kembali di kuliah-kuliah yang akan datang. Baik, saya kembalikan kepada Om Afandi, silakan Om. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Daniel. Ini kalau hamburger ini daging semua, Pak Dokter. Jadi dalam sekali materinya untuk pengantar hukum humanitar internasional. Setidaknya beberapa hal yang teman-teman dapat garis bawahi dari materi Pak Dokter tadi, ada melindungi dan membatasi. HHI ada bukan untuk menghapuskan tentang perang. Siapa sih yang dilindungi? Apa yang dilindungi? Begitu. Setidaknya itu adalah beberapa materi yang akan kita breakdown lebih detail di 16 kali pertemuan. Mungkin ada 12 kali materi atau 10 kali materi secara detail di sana. Tapi untuk kesempatan pada malam ini, jika rekan-rekan punya pertanyaan, baik itu teknis ataupun sedikit pertanyaan mengenai pengantar yang disampaikan Pak Dr. Daniel, kita buka satu sesi saja karena ini sudah mendekati pukul 9 dengan 3 pertanyaan. Silakan rekan-rekan boleh menyampaikan secara langsung ataupun menggunakan fitur kolom chat kalaupun nggak mau disampaikan secara langsung. Kita limit 3 pertanyaan aja, baik itu teknis perkuliahan ataupun materi pengantar tadi. Di sini sudah ada dari Yulfizar. Silakan Yulfizar bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Iya. Salam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin bertanya ya Pak ya. Kalau menurut Bapak nih, bagaimana kedudukan hukum humanitar internasional yang pada saat ini gitu loh, pada waktu ini yang menurut saya ya Pak ya, menurut saya itu kurang dipatuhi oleh naik motor dengan kecepatan tinggi itu artinya sama aja bahaya. Nah itu analoginya bisa dianalogikan seperti itu. Halo, Yulfida. Mohon maaf, silakan. Ada gangguan tadi. Apa jelas kedengaran Pak? Boleh diulangin, Yulfida? Tadi ada yang bocor suaranya. Iya. Saya izin bertanya Pak. Jadi menurut Bapak ya, jadi gimana kedudukan hukum humanitar internasional ini di kalangan para negara-negara yang mengikuti PBB gitu loh Pak. Jadi kan kalau menurut saya Pak ya, kayak
mereka ini sebuah negara-negara yang besar kayak kurang mematuhi hukum humaniter ini gitu loh. Yang seperti kita tahu di perang Ya teman-teman, mohon maaf. banyak jatuhan perang Kan kemarin sempat positif COVID nular teman-teman. Supaya saya nggak bisa. Oke, sudah bisa ditangkap maksud daripada Zulfikar tadi. Kayak Silakan mati ya. unmute. Yang lain saya minta untuk ya, agar tidak mengganggu proses diskusi pada malam ini. Izin Om untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh penanya tadi. Silakan Om. Mau ditampung dulu, ada satu lagi nih Om, dari Ilham Jamil, atau mau langsung dijawab aja? Saya langsung jawab aja Om, karena silakan. kadang Nanti takut lupa. Maklum faktor U. Ya, jadi kadang mantan aja udah lupa Om semuanya, jadi itu pengaruh faktor U kayaknya. Siap, silakan Pak Dokter. Baik, terkait dengan kedudukan, mungkin yang dimaksudkan itu adalah implementasi dari hukum humaniter internasional. Adik-adik sekalian, kalau kita bicara tentang hukum humaniter di era modern saat ini, memang tidak bisa dipungkiri bahwa ada kekurangan baik dari sisi konsep maupun dari tatanan implementasi. Ya. Dari tatanan inilah yang kekurangan dari tatanan konsep dan tataran implementasi inilah yang kemudian mengakibatkan tidak efektifnya atau kurang efektifnya hukum humaniter internasional di dalam konflik bersenjata yang kita saksikan bersama-sama. Baik itu di Irak, Afghanistan, Suriah, Israel, dan beberapa konflik non-internasional yang ada di negara-negara lain, ataupun ya huru-hara yang terjadi baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Itu tidak dapat kita nafikan. Namun demikian, hukum humaniter tersebut tetap selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mengupgrade ketentuan-ketentuan yang ada agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang ada. Ya. Sehingga yang dapat kita saksikan hari ini adalah mayoritas pengimplementasiannya yang kurang maksimal. Ya, pengimplementasiannya yang kurang maksimal. Di dalam konflik Afghanistan misalnya, Taliban, jelas bahwa dalam hukum humaniter internasional itu dilarang membunuh anak-anak, dilarang menjadikan anak-anak sebagai soldier. Tetapi yang kita saksikan adalah di sana banyak tentara anak-anak. Sementara dalam hukum humaniter itu kita saksikan bagaimana perlakuan tentara Amerika di Abu Ghraib, Irak, di penjara Abu Ghraib, dan di mana lagi di Kuba. Ya. Mereka memperlakukan tawanan perang secara tidak manusiawi. Kemudian kita menyaksikan bagaimana konflik Palestina-Israel, ya, di mana banyak korban sipil yang tewas. Ini adalah salah satu bentuk tidak maksimalnya pengimplementasian hukum humaniter internasional. Tetapi bukan berarti kita pesimis. Kita harus optimis bahwa hukum humaniter internasional itu harus dihormati oleh semua pihak yang berperang.
Pertanyaannya adalah, apakah pihak-pihak yang tidak mentaati hukum humaniter itu tidak diberikan sanksi? Jawabannya adalah mereka tetap diberikan sanksi. Apa contohnya? Ada sekalian mungkin pernah mendengar sekelompok tentara Israel menghadang satu kapal Yunani yang membawa bantuan ke jalur Gaza. Ya. Kemudian ada warga Indonesia yang terluka akibat pencegatan tersebut. Ya. Kemudian ada sekalian pernah mendengar di Israel itu ada dokter atau tenaga medis yang tertembak oleh tentara Israel. Kemudian ada sekelompok tentara Amerika yang membantai penduduk sipil di Irak. Apakah mereka tidak diadili? Apakah mereka tidak diberikan sanksi? Jawabannya, mereka diberikan sanksi semuanya. Hanya saja tidak disiarkan di RCTI, di Metro TV. Yang menyiarkannya itu, kalau tidak salah pada waktu itu adalah CNN dan Al Jazeera. Bukan maksud Bapak untuk membela Amerika dan Israel, tidak. Tetapi bisa dibandingkan dengan negara lain. Dua negara ini adalah negara yang paling responsif jika ada tentaranya yang melanggar hukum humaniter internasional. Itu langsung diadili. Itu langsung diadili. Pelaku pembunuhan warga sipil di Fallujah itu hanya hitungan hari saja, itu langsung diadili di Mahkamah Militer Amerika. Kemudian pelaku penembakan di kapal Mavi Marmara milik Yunani di jalur Gaza, itu langsung diadili oleh Mahkamah Militer Israel. Kemudian penembak medis di Israel, ya, warga Palestina yang tertembak, itu juga langsung diadili. Ya. Boleh dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya. Dua negara ini bukan berarti bahwa berpihak ke Amerika atau Israel, enggak, bukan maksud. Tetapi ini fakta yang menunjukkan bahwa mereka sangat responsif. Jadi adik sekalian, memang saya tidak pungkiri bahwa hukum humaniter ini memang di dalam proses pengimplementasiannya banyak dilanggar, bukan hanya negara-negara besar, tetapi juga negara-negara kecil. Oleh karena itu, ada di dalam hukum humaniter internasional ada yang dikenal dengan istilah prinsip proporsional, ya, di mana di dalam prinsip proporsional ini bukan berarti negara besar melawan negara kecil, tetapi proporsional yang dimaksud di sini adalah bagaimana kepentingan militer itu lebih besar dibandingkan dengan efek yang ditimbulkan dari perang atau penyerangan tersebut. Itu. Kemudian bagaimana negara kecil itu tidak melanggar prinsip pembedaan, dan bagaimana negara besar itu tidak melanggar prinsip proporsionalitas. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Om Afandi. Oke, terima kasih Pak Dr. Daniel. Ini kita punya kesempatan satu lagi. Silahkan Mas Ilham Jamil untuk menyampaikan secara langsung pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Izin bertanya, Pak. Berdasarkan yang Dr. Daniel telah jelaskan tentang tujuan dari hukum humaniter internasional itu adalah melindungi manusia dan membatasi perang. Nah, di sini yang saya tanyakan adalah apakah hukum humaniter internasional memperhatikan diri atau hukum hukum internasional lainnya, Pak? Soalnya yang saya ketahui sekarang banyak sekali perangan yang tidak sesuai dari hukum humaniter internasional, Pak.
Mohon maaf, Oke. Mas Ilham, suaranya terputus. Ini tidak kurang jelas. Bisa mungkin bisa disampaikan ulang. Oh iya. Kan yang telah dijelaskan oleh Pak Dr. Daniel itu kan tujuan dari hukum humaniter internasional lah itu dan yang adalah itu di hukum internasional, peranan dari hukum humaniter internasional itu apa, Pak? Yang saya akan peranan di hukum humaniter internasional. Oke. Oke, saya bisa tangkap walaupun mohon maaf sekiranya apa yang saya sampaikan agak berbeda dengan apa yang ditanyakan karena agak putus-putus. Ilham, perlu saya ulang kembali bahwa tujuan utama dari hukum humaniter internasional itu adalah melindungi korban perang dan membatasi sarana atau metode perang. Ya, jadi melindungi korban perang. Kalau bicara tentang korban perang, itu bukan hanya sipil, tetapi juga kombatan atau militer. Ya. Jadi kalau tadi dikatakan melindungi manusia, ya melindungi manusia. Tapi manusia yang mana? Ya. Jadi yang dilindungi adalah sipil dan militer. Sipil pun itu terbagi dua. Ada sipil yang berkontribusi langsung, ada sipil yang tidak berkontribusi. Yang berkontribusi langsung itu tidak mendapatkan perlindungan atau hilang perlindungannya. Ya. Sedangkan yang kedua adalah membatasi. Membatasi itu sarana dan metodenya. Yang ditanyakan tadi adalah perannya. Bagaimana peran hukum humaniter internasional itu? Ya. Kalau bicara tentang peran, ya, peran dari hukum humaniter itu memanusiawikan manusia. Bagaimana hukum humaniter itu berperan untuk memanusiawikan manusia. Artinya apa? Ya. Memanusiawikan manusia artinya bahwa seseorang itu dijamin hak dasarnya untuk hidup, untuk terbebas dari rasa takut, ya, untuk berkembang biak, untuk dilindungi hartanya, keluarganya di dalam saat terjadinya konflik bersenjata. Makanya tadi dua tujuan utama itu sangat penting diperhatikan oleh para pihak yang berperan. Ya, oleh para pihak yang berperan tadi. Karena peran daripada hukum itu adalah memanusiawikan manusia. Oleh karena itu, antara hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia itu adalah dua disiplin ilmu yang serupa tapi tak sama. Ya, serupa tapi tak sama. Serupanya itu adalah sama-sama memanusiawikan manusia. Tidak serupanya hanya karena persoalan waktunya. Kalau humaniter itu berfungsi di saat perang, sedangkan HAM itu ada di saat damai. Damai tiba-tiba huru-hara. Maka disitulah HAM itu berfungsi. Sedangkan humaniter itu berfungsi di saat perang. Jadi setelah perang usai, ya, setelah perang usai, yang kemudian berlaku adalah hak asasi manusia. Namun demikian di dalam hukum humaniter internasional khusus untuk Konvensi Jenewa 1949 itu tidak hanya berfungsi di saat perang, tetapi pasca perang juga masih berfungsi, khususnya di Konvensi Jenewa 3-nya yang mengatur tentang tawanan perang atau pembebasan tawanan perang.
Itu yang bisa saya sampaikan, Ilham. Kalau ada yang kurang, boleh ditanyakan kembali. Oke, terima kasih Pak Dr. Daniel atas jawaban dari Q&A-nya. Saya yakin teman-teman punya ribuan pertanyaan karena sebenarnya inisiasi dari kelas introduction ini adalah membuka pikiran teman-teman, ini mata kuliah apa sih? Setelah mendapat pengantar pada malam ini, teman-teman bakal oh setidaknya yang akan kami pelajari selama 16 kali pertemuan ke depan ini akan membahas mengenai apa yang disampaikan pada malam ini. Setidaknya mendapat pengenalan begitu, tapi sebagai informasi tidak mungkin kita selesaikan semua pertanyaan detail teman-teman pada pertemuan Zoom kita kali ini. Jadi sebenarnya pertemuan kita malam ini hanya test the water aja begitu. Pengen tahu, tertarik nggak sih teman-teman dengan materi hukum humaniter internasional? Mungkin itu Pak Dr. Daniel, kebetulan sudah pukul 9, kita batasi. Nah, kedepannya jangan sungkan untuk teman-teman dalam perkuliahan kita selama 1 semester ke depan untuk berkomunikasi, baik itu via Spada ataupun ketika Zoom kelas masing-masing untuk pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman miliki. Mungkin masih pada bingung begitu, jadi bedanya dengan hukum HAM apa sih? Nanti di tengah-tengah ada juga teman-teman bakal dikenalkan dengan hukum HAM internasional. Apalagi hukum HAM internasional? Ada hukum humaniter internasional, ada hukum dan HAM, begitu. Nah, itu setidaknya yang akan kita breakdown 16 kali pertemuan ke depan, begitu. Mungkin kita cukupkan untuk pertemuan malam ini, Om, kelas introduction. Ada yang mau ditambahkan? Silakan, Om. Baik, Om Afandi, jadi hanya mengulang tadi bahwa untuk 10 kelas ini ada yang di penanggung jawabnya Pak Afandi, ada yang saya. Ini hanya bukanlah sebuah pemisahan sebenarnya. Jadi ada sekalian boleh bertanya ke Pak Afandi, bagi yang kelas saya ampuh, baik yang Pak Afandi ampuh juga boleh berdiskusi dengan saya, tidak ada masalah. Kami hanya berbagi tanggung jawab saja, dan semua materi yang ada dalam Spada itu menjadi materi kami berdua, jadi tidak ada perbedaan antara kelas A dengan kelas F misalnya, tidak ada, semua materinya sama, tadi sudah dijelaskan. Jadi silahkan membuka materi-materi, mempelajari materi yang ada. Khusus untuk kelas saya, ya 5 kelas itu, mungkin nanti kita akan bertemu di pertemuan keempat kembali via Zoom. Jadi dalam 1 minggu itu kita akan kuliah online, ya. Khusus untuk misalnya di hari Selasa itu ada kelas B kalau saya tidak salah, itu berarti kita nanti masuk di hari Selasa, mungkin di kelas yang lain ada di hari Rabu, ada di Kamis. Itu nanti saya akan informasi. Tapi itu nanti di pertemuan yang keempat. Untuk pertemuan, karena hari malam ini kita anggap sebagai pertemuan pertama, begitu ya Om ya? Ya. Kita anggap sebagai pertemuan pertama, maka untuk pertemuan kedua dan ketiga, itu silahkan pelajari materi yang ada di Spada. Nanti pertemuan keempat kita tuntaskan untuk diskusi. Ya, diskusi sekaligus tugas. Dan saya berikan tugas di sana. Khusus untuk 5 kelas yang saya ampuh, seperti itu teknisnya. Untuk teknis 5 kelas yang di bawah naungan Pak Afandi itu mungkin ada teknis tersendiri, ya, entah di pertemuan keberapa itu silahkan, ya. Tetapi untuk apalagi bagi
kelas yang saya ampu itu kita ketemu di pertemuan yang keempat. Kita akan diskusikan materi yang sudah dipelajari dalam SPADA, mungkin ada yang kurang difahami, dan juga untuk tugas nantinya. Itu yang tambahan dari saya, Om. Mohon maaf jika sudah terlalu banyak ini. Saya kembalikan ke Om Afandi, silakan. Siap, terima kasih Pak Dr. Daniel. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan dari Pak Dr. Daniel. Demikian sedikit pengantar mata kuliah Hukum Humaniter Internasional selama 16 kali pertemuan ke depan. Setidaknya pembagian tidak menjadi batasan untuk teman-teman menanyakan perihal HHI, baik ke saya ataupun ke Pak Daniel. Silahkan dimaksimalkan fungsi SPADA-nya. Mungkin kalau ke Pak Dokter lebih spesifik bisa ke WA, dan memaksimalkan fungsi dari KM masing-masing, buka komunikasi, mungkin yang 5 kelas Pak Daniel, mulai komunikasikan teknisnya, tapi tidak jadi batasan, teman-teman langsung akses pada semua materi sudah ada di sana. Butuh konfirmasi, bisa kita sinkronus melalui Zoom, baik kelas saya ataupun kelas Pak Daniel. Oke, itu aja pertemuan kita pada malam ini. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan 1 jam lebih waktunya untuk malam-malam direpotin ikutan kuliah pengantar Hukum Humaniter Internasional. Oke, pada pertemuan malam ini kita hitung sebagai pertemuan pertama. Jadi nanti akses pada sudah ada di materi topik 1 di minggu depan, secara otomatis teman-teman bisa akses. Untuk presensi tiap minggu silakan dikomunikasikan dengan dosen PJ-nya, bagaimana, apakah KM-nya yang mengisi ataukah punya link sendiri ataupun via syakat, silahkan berkomunikasi dengan penanggung jawab kelasnya. Oke, mungkin itu secara teknis teman-teman bisa komunikasi kapan aja, jam kerja begitu. Kita cukupkan pertemuan kita pada malam ini. Again, terima kasih Pak Dr. Daniel atas waktu dan kesempatannya, dan teman-teman kelas A sampai kelas J. Sehat dan sukses selalu. Semoga mata kuliah Hukum Humaniter Internasional kita ke depan bisa berjalan. Oke, terima kasih. Mohon izin Zoom-nya saya end untuk semua. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.